Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai ya. Untuk hari ini kita belajar pelajaran PAI, yaitu pelajaran bab 3, yaitu tentang iman kepada Allah. Nah, untuk pelajaran yang pelajaran PAI bab 3 tentang iman kepada Allah, anak-anak bisa membuka buku paket PAI dari penerbit Yudhistira, tepatnya di halaman 39 ya. Silahkan dibuka tentang poin A, Allah itu ada atau wujud. Nah, anak-anak bisa menyimak, itu ada gambar mobil dan gambar biji kacang hijau. Nah, di situ ada gambar mobil. Lihatlah mobil ada karena ada yang membuat. Mobil dibuat di pabrik mobil. Mobil dibuat oleh manusia. Jadi mobil ini tentunya dibuat oleh manusia. Terus yang di poin 2, yaitu lihatlah tanaman kacang hijau. Biji kacang hijau tumbuh menjadi tanaman. Siapakah yang menumbuhkan kacang hijau? Tentu ada yang membuat kacang hijau. Manusia tidak mampu membuat kacang hijau. Yang membuat kacang hijau adalah Allah. Jadi yang membuat tanaman ini adalah Allah. Sedangkan yang membuat mobil itu tentunya manusia, bukan Allah ya. Terus anak-anak bisa melihat di halaman berikutnya, halaman 40, yaitu telur ayam dirami induk ayam. Setelah cukup waktu, telur menetas mengeluarkan anak ayam. Manusia tidak mampu membuat anak ayam. Yang menciptakan ayam dari sebutir telur ayam adalah Allah. Manusia, burung, laut, gunung adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan seluruh bumi dan seisinya. Nah, jadi Allah ini ada, yaitu dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah. Ada dengan sendirinya, tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang menciptakan. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya atau wujud. Dan tentunya Allah ini berbeda dengan makhluknya ya. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan malaikat, berbeda dengan jin ya. Atau mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, makhluk ciptaan ya. Tuh. Jadi tentunya Allah ini ada karena adanya ciptaan Allah, yaitu adanya langit, adanya bumi, adanya bulan, adanya bintang, adanya matahari, tumbuh-tumbuhan, terus adanya pepohonan, gunung, laut, kita manusia, malaikat, jin, terus binatang-binatang itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Allah. Dan Allah itu ada dengan sendirinya, dengan zatnya sendiri. Karena yang menciptakan semua yang ada di bumi ini adalah Allah. Yang selanjutnya itu poin B, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Di situ ada kapal, gambar kapal dan gambar gunung. Kapal laut sedang berlayar di lautan. Yang menjalankan kapal laut disebut nahkoda. Nahkoda hanya ada satu orang. Allah juga sendiri saja yang menciptakan dan mengatur dunia ini sendiri. Allah tidak mempunyai anak dan tidak
beranakan. Allah itu satu, Allah itu Maha Esa, ya, tunggal. Allah Maha Pencipta dan Maha Pemelihara alam semesta. Jika nahkoda melakukan kesalahan, kapal yang dikemudikan bisa mengalami kecelakaan. Kapal pun terdampar, kapal bisa juga tenggelam. Berbeda dengan nahkoda atau manusia, Allah mengatur alam semesta dengan sempurna. Itulah bukti Allah itu Maha Esa. Meskipun sendiri, kekuasaan Allah tak terhingga. Jadi Allah itu sendiri, ya, tanpa ada tanpa memerlukan bantuan yang lain. Itu bisa yang mengatur semuanya, yang mengatur kehidupan kita sehari-hari ini adalah Allah. Allah tidak mempunyai anak. Jadi Allah itu yang kayak saya katakan tadi, tidak berbeda dengan makhluknya, ya. Tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan seperti halnya makhluknya, kita manusia, terus jin, terus hewan, ya, itu bisa beranak dan mempunyai keturunan. Tapi ya Allah tidak. Allah itu sendiri, ya. Dan Allah itu Maha Pencipta semuanya atau Al-Khaliq, ya. Dan Maha Pemelihara alam semesta atau Al-Hafid, pemelihara. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya, ya, atau qiyamuhu binafsihi, dengan zatnya sendiri. Itu Allah bisa mengatur seluruh alam semesta ini. Jadi itu. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai hambanya atau makhluk ciptaannya mengenal Allah, yaitu dengan cara beribadah. Beribadah dengan cara apa? Yaitu beribadah dengan cara sholat, terus bersedekah, terus beramal soleh, membantu sekitar, ya, berbakti pada orang tua, ya, itu semuanya kita lakukan semata-mata untuk mengenal Allah, karena semua yang ada di sekeliling kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Karena apa? Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kita berusaha mengenal Allah dengan cara beribadah. Ya, itu. Sekarang anak-anak coba berlatih halaman 43. Nah, di situ ada gambar gunung, kapal, terus ada gambar jagung, terus alat kebersihan dan sapi. Nah, sekarang anak-anak belajar. Di situ ada gambar gunung. Gunung itu ciptaan Allah atau ciptaan manusia. Ya tadi tentunya gunung, lautan, pepohonan, langit itu merupakan ciptaan Allah. Nah, sekarang selanjutnya yaitu poin 2, yaitu gambar kapal. Nah, kapal ini merupakan ciptaan siapa? Ciptaan manusia. Karena Allah tidak mungkin langsung menciptakan kapal untuk manusia atau kita untuk berlayar, tidak mungkin. Tentunya kapal ini dibuat oleh manusia. Tapi untuk bahan-bahan ini asal mulanya ini berasal dari kekuasaan Allah. Nah, selanjutnya itu ada
pohon jagung, alat kebersihan, dan sapi. Silahkan nanti dilanjutkan. Jagung itu ciptaan Allah atau manusia, silahkan diisi. Terus di situ ada perkakas alat kebersihan, itu ciptaan Allah atau ciptaan manusia, silahkan diisi. Terus sapi itu ciptaan Allah atau ciptaan manusia. Nah, di situ silahkan diisi ya. Itu saja penjelasan dari Pak Arja tentang pelajaran PAI bab 3, yaitu pelajaran iman kepada Allah. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat grup ya. Jika ada sekiranya yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa di komen ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.